Shalom, selamat pagi buat kita semua dan salam sehat buat jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan buat kita pada pagi hari ini, pada hari Kamis 28 Juli 2022, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagaimana nats renungan pagi yang memberangkatkan kita sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terambil dari 1 Petrus dalam pasal 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kebenaran Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, realitas hidup di dunia ini sesungguhnya selalu diperhadapkan dengan penderitaan. Secara umum itu bisa kita lihat dikala seorang bayi baru lahir. Tidak pernah saya dengar seorang bayi yang baru lahir, dia itu tersenyum langsung dan dia itu langsung tertawa terbahak-bahak. Tetapi seorang bayi yang baru lahir selalu ditandai dengan jeritan, tangisan. Itu adalah merupakan gambaran atau simbol bahwa dia itu dikala dia lahir, dikalau dia hadir di tengah-tengah dunia ini, dia itu sudah memulai, sudah mengawali, yakni hidup penderitaan yang baru dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana perlu kita ketahui bahwa penderitaan itu semuanya bersumber dari yang namanya dosa. Dosa itu ada yang namanya dosa warisan, dosa pribadi, dosa yang dibuat secara umum. Dosa warisan yaitu dosa yang telah diturun-temurunkan atau diwariskan dari perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Adam Hawa pada waktu yang lalu. Oleh karena perbuatan dosa mereka itu, sehingga kita jatuh dan hidup di dalam dosa. Oleh karena dosa mereka itu, kita dituntut untuk berjuang dalam hidup kita ini. Yang kedua, dosa itu bersumber dari pribadi. Misalnya dalam kesehatan kita setiap harinya. Seorang dokter sudah menyarankan buat kita agar kita nantinya supaya kita sehat, kita jangan merokok, kita jangan minum minuman keras, tetapi kita selalu melanggarnya. Sehingga karena kita melanggarnya, kita terjatuh dalam kesakitan. Atau dosa yang diperbuat, yakni dosa yang diperbuat secara umum, yaitu dosa itu diperbuat oleh orang lain, atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita menjadi turut menderita karena perilaku-perilaku kejahatannya. Yang kedua, yakni karena penderitaan itu hadir karena godaan-godaan iblis. Sebagaimana kita ketahui yang dihadapi oleh Ayub, dia itu banyak menghadapi penderitaan karena banyaknya goda-godaan, banyaknya tantangan-tantangan yang datang daripada iblis, sehingga dia menderita. Yang ketiga, penderitaan itu hadir, penderitaan itu muncul di tengah-tengah hidup kita,
yakni karena mempertahankan iman kita, iman terhadap Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak dari antara kita ini yang menderita karena keimanan kita. Itu disebabkan misalnya kita terhambat naik karir kita oleh karena keimanan kita. Atau misalnya usaha kita tidak bisa berkembang karena keimanan kita. Atau kita terhambat sempit pergaulan kita karena keimanan kita, sehingga kita dikucilkan oleh setiap orang. Itulah bentuk-bentuk penderitaan, sebagaimana itu bersumber daripada mempertahankan iman kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang kita lihat dalam nats khotbah ini, renungan pada pagi hari ini, demikian jugalah yang dirasakan oleh jemaat mula-mula. Mereka merasakan penderitaan-penderitaan yang hadir dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita menghadapi suatu penderitaan, jikalau kita menghadapi suatu permasalahan yang hadir dalam hidup kita, pertama, ingatlah, penderitaan itu adalah bahagian daripada hidup kita. Kita menderita, kita menghadapi penderitaan. Buatlah penderitaan itu menjadi pendewasaan buat iman kita. Yang kedua, penderitaan itu adalah suatu ujian buat kita untuk selalu mengajak kita agar kita selalu mampu mempertahankan iman kita. Ingatlah bahwa tidak ada penderitaan yang tidak berakhir dari hidup ini. Dan perlu kita ingat, jikalau kita menghadapi penderitaan, jangan kita selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam nats renungan ini mengajak kita, menghimbau kita agar dikala kita menghadapi penderitaan, kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dikalau kita menghadapi penderitaan. Dan jangan karena penderitaan kita lupa untuk berbuat baik. Ingatlah, di saat kita selalu menghadapi penderitaan, di saat penderitaan itu hadir dalam hidup kita, ingatlah selalu berbuat baik, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan perlu kita ingat dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengar dan telah menguatkan kami sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, di mana firman-Mu telah mengajarkan kami, membimbing kami, jadikanlah firman-Mu itu ya Tuhan menjadi pelita dan bimbingan buat kehidupan kami. Berkati kami, sertai kami Tuhan, dimanapun kami melakukan segala aktivitas kami, dimanapun kami selalu melakukan pekerjaan kami, Tuhanlah yang menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.